sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Bukhari, yang saya hormati seluruh pengurus komunitas pecinta ilmu, dan saya hormati para peserta pecinta ilmu dimanapun berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berhadir kembali dalam acara Mari Belajar Hadis Bersama di komunitas pecinta ilmu. Hari ini kita belajar bersama beliau membahas tentang materi hari ini adalah tentang hadis 5 tentang menolak kemunkaran dan bid'ah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikut beliau hingga di akhir kiamat. Semoga kita mendapat syafaat berkat salawat beliau, berkat salawat kepada Nabi kita. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Sahabatillah yang dirahmati Allah, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini. Saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara berikut di kesempatan kali ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pemaparan materi hadis, acara ketiga tanya jawab, dan acara keempat doa sekaligus penutup. Baiklah, untuk memulai acara seperti biasa, yaitu acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca ulumul Quran suratul Fatihah. Semoga acara kita dari awal sampai akhir diberi kelancaran dan diiringi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya, acara kedua pemaparan materi hadis dari narasumber kita, yaitu kepada Ustadz Bukhari. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz pendamping komunitas pencinta ilmu, yang saya hormati para pengurus komunitas pecinta ilmu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi jelang siang ini hidayah dan taufiknya memampukan kita untuk menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Tentunya guna semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang kita kaji pada kesempatan pagi jelang siang ini. Mudah-mudahan berkah dan rahmat Allah melimpah ruah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui di majelis ini
menjadi penebus dan pelebur dosa-dosa kita. Marilah kita percaya diri kembali ke hadapan Allah dalam keadaan tanpa dosa. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf saya mau share screen PowerPoint, mohon diizinkan. Ustaz, silakan. Desara tolong ya Desara. Ya, ya. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas hadis kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok dia buka pintu yang? Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Diceritakan dari Ibunda Ummul Mukminin yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami ini yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim saja disebutkan siapa yang melakukan perbuatan ibadah yang tidak berdasar dari agama kami, maka ia tertolak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini satu di antara sekian hadis yang sangat sensitif. Hadis ini satu dari sekian banyak hadis yang jika salah dalam memahami, maka kita akan terjebak dalam mudah sekali menyalahkan saudara-saudara kita yang beramal, dan ini yang menjadikan umat Islam itu menjadi mudah terpecah belah, mudah tercerai berai. Kenapa? Karena hadis ini biasanya bukan difahami secara utuh, akan tetapi justru menjadi satu peluru lalu kemudian ditembakkan kepada saudara-saudaranya yang sedikit ada perbedaan dalam masalah ibadah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan saya, menuntun saya untuk benar-benar menempatkan hadis ini pada hadisnya, pada tempatnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti jika terpeleset Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing saya untuk benar dalam menyampaikan, itu adalah bagian dari kemahakuasaan Allah dan rahmatnya yang melimpah atas kita semuanya. Nah, mari kita bersama-sama renungkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami yang tidak ada dasarnya, ini menjadi poin pentingnya. Tidak ada dasarnya, maka ditolak. Dia melakukan satu ritual, yang ritual itu tidak ditemukan dasarnya. Di dalam Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, di dalam ijma' tidak ada, di dalam qiyas juga tidak ditemukan. Maka amalan itu ditolak. Maka dari sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap aktivitas spiritual kita, setiap ibadah kita haruslah berlandaskan dalil, ya, berdasarkan pokok-pokok yang ada di dalam Islam. Apa yang tadi saya sebutkan, ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma', ada Al-Qiyas. Sehingga manakala kita melakukan amal solih,
dan juga melihat saudara kita beramal solih, lihat dari 4 hal ini. Boleh jadi tidak ditemukan secara tekstual di dalam Al-Quran, namun ada di dalam hadis. Di dalam hadis boleh jadi secara tekstual tidak ditemukan, tapi kemudian ditemukan dalam ijma', konsensus para ulama. Dalam ijma' mungkin tidak ditemukan teksnya, tapi ditemukan dalam al-qiyas. Sehingga selagi amal ibadah itu berdasar dari salah satu atau bahkan semuanya, maka ini sah, maka ini benar dan lurus. Tapi kalau amal ibadah itu sudah lepas dari 4 pokok ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ditolak, itu tertolak. Jadi aktivitasnya ya menjadi aktivitas yang apa ya? Sia-sia. Kita ambil contoh yang sederhana ya. Usai sholat subuh, dzikir, doa. Lalu kemudian dia berdiri lagi sholat 2 rakaat. Setelah ditanya, Pak, jenengan kok sholat 2 rakaat usai sholat subuh? Sholat apa? Si bapak berkata, saya ba'diyah subuh katanya. Maka amalan itu ditolak. Kenapa? Karena ba'diyah subuh itu tidak ada. Usai sholat asar, khusyuk sekali kayaknya. Bacaannya panjang sekali yang dibaca. Lalu kemudian setelah ditanya, sampean sholat apa? Ba'diyah asar katanya. Ya tidak ada apa-apa. Ditolak amalan itu. Kenapa? Tidak ditemukan dasarnya. Baik di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Al-Ijma' dan juga di dalam Al-Qiyas. Tidak ditemukan dasarnya. Lain halnya, kalau ada saudara kita usai sholat asar, kemudian dia melakukan sholat. Sholat apa? Sholat jenazah, boleh. Sholat apa? Saya tahiyatul masjid karena barusan keluar dari masjid, lalu kemudian masuk lagi. Sehingga meskipun usai sholat asar, namanya bukan ba'diyah asar, tapi itu namanya tahiyatul masjid sesuai dengan niatnya. Maka tidak ada masalah, berarti ada dasarnya. Itu contoh yang sederhana, gitu ya. Kemudian contoh juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah itu tidak ditemukan dasarnya, tidak ditemukan teks referensinya dari 4 hal yang tadi saya sebutkan. Bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi paling utama. Nah, Ijma' itu tetap erat kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas juga tetap erat kaitannya dengan Al-Ijma', keterkaitannya dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka pemahamannya sebagaimana berikut. Di dalam teks hadis itu ada kata malaisa minhu. Malaisa minhu artinya yang tidak ada dasarnya. A ini. Yang B, yang tidak ada contohnya. Maaf, kira-kira yang lebih tepat menempatkan hadis itu yang tidak ada amalan yang tidak ada dasarnya atau amalan yang tidak ada contohnya. Yang lebih tepat adalah yang A, bukan yang B. Kenapa? Kalau hadis kelima ini diartikan barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya maka ditolak, maka ini menjadi amat sangat sempit sekali. Bukan hadisnya yang sempit, tapi penterjemahannya yang sempit sekali. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa amalan yang ada di dalam Islam ini tidak semua dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh sederhana. Kalau nanti kita menggunakan pokoknya, kalau tidak ada contoh dari Nabi, saya tidak mau melakukan karena jika saya melakukan itu akan tertolak. Renungan kita. Apakah Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran dengan pegang mushaf? Tidak.
Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran itu dengan pegang mushaf? Juga tidak. Cara Nabi mengajarkan Al-Quran itu adalah dari lisan beliau diucapkan, didengar oleh telinga para sahabat, lalu kemudian dihafal. Itu cara belajar Al-Quran yang dicontohkan Nabi. Nah, saat ini belajar membaca Al-Quran itu macam-macam. Ada qiraati, ada tilawati, ada yambu'a, ya, ada ikro, ada nahdiyah, ada tartila, ada al-hidayah, ada al-husna. Banyak sekali metode belajar baca Quran. Pertanyaannya nanti, kalau dikatakan apa-apa yang tidak dicontohkan Nabi maka ditolak dan itu salah, menjadi bid'ah. Berarti belajar baca Quran yang menggunakan metode-metode yang tadi saya sebutkan itu ditolak semua, itu salah semua karena tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena contoh dari Nabi, sekali lagi, Nabi mengucapkan dengan lisan mulianya, lalu kemudian para sahabat mendengar dan langsung menghafal. Tidak menggunakan media tulisan. Adanya tulisan Al-Quran itu kan setelah semasa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dilanjutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Nabi tidak ada Al-Quran itu lembaran-lembaran. Maka kalimatnya malaisa minhu itu bukan yang tidak ada contohnya, bukan. Tapi amal ibadah yang tidak ada dasarnya. Tidak harus contoh, yang penting ada dasarnya. Contoh itu penting kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada, yang penting ada dasarnya. Gitu. Itu salah satu contoh sederhana ya, salah satu contoh sederhana bahwa membaca Al-Quran itu tidak dicontohkan oleh Nabi untuk melihat tulisan. Karena Nabi mencontohkan baca Quran itu dengan menghafal. Biasanya istilah saudara-saudara kita, para santri yang menghafal hafalan Al-Quran, biasanya digambarkan dengan membaca Quran bil ghaib. Jadi merem saja sudah bisa. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasannya jangan katakan amalan yang tidak ada contohnya maka ditolak. Jangan. Tapi katakanlah amalan yang tidak ada dasarnya. Tadi sudah saya contohkan ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Atau tidak contohkan yang lain. Kita ambil contoh begini. Saya itu sudah seger bangun tidur. Kalau sholat subuh itu cuma 2 rakaat, wah saya tidak lega, saya tidak puas saya. Maka sholat subuh saya 4 rakaat. Nah itu baru salah. Ditolak hal seperti itu. Karena itu tidak ada dasarnya, apalagi contohnya. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang selama ini kita dengar, ada contoh nggak dari Nabi? Oh itu tidak ada contohnya. Ini kalimat benar tapi kurang sempurna. Yang sempurna adalah itu ada dasarnya nggak dalam agama Islam? Kalau ada dasarnya berarti sah, meskipun tidak ada contohnya. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya, maka itulah yang ditolak. Selanjutnya, nih. Bagaimana? Setelah kita memahami malaisa minhu adalah amalan yang tidak ada dasarnya, rangkaian utuhnya menjadi begini. Siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami ini yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Yang saya kasih tebal huruf kalimatnya, saya kasih garis bawah, itulah yang menjadi pokoknya. Ya. Tidak ada dasarnya. Itu yang ditolak. Contoh sekarang ada saudara kita yang melakukan amal sholih, puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum.
Tidak ada contoh itu. Juga tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Gitu. Nah, selanjutnya, ini contoh yang kedua. Yang tidak ada contohnya, rangkaian utuhnya begini. Siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami ini yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak. Ini yang tidak tepat. Yang tadi saya katakan, ini benar, tapi ini tidak sempurna. Maka kalimat dasarnya itu bukan contohnya. Mari kita bersama-sama memahaminya. Tidak semua yang dilakukan Nabi menjadi contoh untuk diamalkan. Di sini titik lemahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengatakan, oh harus ada contoh dari Nabi. Kalau sudah ada contoh dari Nabi berarti sah. Perhatikan, tidak semua yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh untuk diamalkan. Apa saja? Itu ada kekhususan. Saya tanya kepada Ustadz Fauzi, juga kepada Ustadz Wiji. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 4? Jawabannya iya. Pertanyaannya, boleh nggak kita nyontoh? Karena itu dilakukan Nabi. Boleh. Wong lebih dari 1 saja, hebohnya kayak begitu. Kita umat Islam hanya diberi kesempatannya, diberi kesempatan menikah itu masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi kalau tidak mampu fawahidah. Menikah itu boleh nikah 2, boleh nikah 3, boleh nikah 4. Stop sampai di sini. Tapi kalau tidak mampu 2, 3, 4 fawahidah. Nikahlah seorang istri saja. Nah, menikah lebih dari 4 itu kekhususan. Meskipun itu dilakukan Nabi, tidak boleh dicontoh. Makanya kalau dikatakan apapun yang dilakukan Nabi berarti boleh kita contoh, hati-hati. Tidak semua. Karena memang ada kekhususan. Yang kedua, kadang berbentuk mukjizat. Mukjizat itu bukan untuk dicontoh, karena mukjizat itu memang hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kerja bakti untuk merenovasi Ka'bah. Banyak para sahabat waktu itu, lebih dari 200 yang bahu-membahu untuk merenovasi, ya, untuk merepair Ka'bah. Nah, ada seorang sahabat pada waktu itu, dia tidak punya banyak kekayaan kecuali beberapa ekor domba saja. Lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, sekiranya Rasulullah makan siang di rumah kita hari ini, betapa bahagianya kita ya. Ternyata istrinya setuju. Oke Pak, kita undang Rasulullah untuk makan siang di rumah. Setelah itu apa? Akhirnya kita tangkap seekor kambing yang usianya baru 3 atau 4 bulanan. Baik, kita masak nanti, kita undang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan. Akhirnya anak kambing itu ditangkap, lalu kemudian disembelih, dimasak. Setelah matang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke area Ka'bah, di mana tadi saya katakan ada kerja bakti gotong royong merenovasi Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Lalu kemudian sahabat itu menyampaikan niat dan tujuannya, wahai Rasul, sekiranya engkau bahagia dan aku pun bahagia, engkau makan siang di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan undangan makan siang itu senang. Oh alhamdulillah, berarti makan. Nah, yang repot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak semua orang yang bekerja bakti untuk makan. Ayo kita makan ke rumah sahabat ini. Alangkah bingungnya. Yang disediakan hanya cukup untuk 5 orang, katakan 5 porsi. Nabi mengajak 200 orang lebih. Tapi sahabat tersebut yakin pasti ada solusi. Akhirnya semuanya, yuk makan siang, masakan siang. Didengar, oh ini masak kambing ini. Setelah datang ke rumahnya semua, ya Allah, istrinya alangkah bingungnya.
Bagaimana mungkin 5 porsi itu cukup untuk 200 lebih? Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kegalauan dan kegelisahan sang tuan rumah karena memang hanya menyediakan 5 porsi, tapi yang datang lebih dari 200. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, mana panci wadah engkau masak kambing, disodorkan, lalu kemudian ditutupkan kain atau sapu tangan begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kemudian yang membagi, ayo semuanya bawa wadah. Ibarat kata wadah mangkok, Nabi yang mengambilkan. Sampai 200 orang itu semua kebagian makanan, masih belum habis-habis di panci. Padahal cuma 5 porsi. Tapi cukup untuk mengenyangkan perut 200 orang. Masya Allah. Setelah semua makan, kenyang semua termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali lagi ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Si tuan rumah tadi membuka sapu tangan yang menutup panci tempat masakan kambingnya itu utuh ternyata. Masih 5 porsi di pancinya. Biasanya kalau masakan kambing itu kan lemak-lemaknya kan ke atas ya Bu ya. Lemak-lemaknya di atas. Lu itu kayak enggak tersentuh karena lemaknya itu masih ada di atas, enggak kecampur. Subhanallah. Lah seperti hal ini mukjizat ini. Enggak boleh. Kita itu dilakukan Nabi, 1 panci didoakan cukup untuk 200 orang. Lalu kemudian kita contoh ya. Kita buat acara, masak 5 porsi lalu didoakan, undangannya 200 kira-kira. Ini mukjizat. Mukjizat berarti tidak bisa dicontoh meskipun dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata seorang guru dulu waktu saya menyimak kajian kisah ini, wah ini kalau doanya itu diucapkan oleh Nabi lalu para sahabat ada yang mendengar dan hafal, enak ini. Kita jualan bakso, masak saja 5 porsi tapi untuk dijual 200 orang. Kenapa? Doa itu dari Nabi. Jualan gulai begitu ya. 5 porsi aja. Tapi sekali lagi itu mukjizat. Tidak bisa kayak begitu. Tiba-tiba kita bikin acara apa seumpama acara syukuran 5 porsi saja. Nanti didoakan cukup untuk 200 orang. Nggak bisa begitu. Contoh seperti halnya Rasulullah itu berbicara dengan onta. Meski dilakukan Nabi itu bukan contoh. Maka kalimat yang mengatakan amalan yang tidak ada contohnya ditolak. Nah, kata contoh itu loh yang keliru. Yang betul adalah, yang tepat adalah, yang sempurna adalah amalan yang tidak ada dasarnya. Karena tidak semua yang dilakukan Nabi itu boleh kita contoh untuk kita lakukan. Contoh ada kekhususan menikah lebih dari 4, mukjizat. Masya Allah, kita tentu masih ingat ketika para sahabat kehabisan bekal air tinggal sedikit, lalu kemudian sahabat itu suruh ngenyot dari telunjuk Nabi, seger. Para sahabat merasakan segar sekali hingga hilang dahaga. Padahal ngenyot jari telunjuk Nabi. Oh itu dilakukan Nabi, berarti itu dicontohkan, kita boleh melakukan. Sini Ustadz Fauzi, Ustadz Wiji. Kalau haus, kenyot nih jari telunjuk saya. Sampai pegel mulutnya, tidak bakalan hilang dahaganya. Maaf Ustadz Fauzi. Apalagi jari telunjuk saya seumpama habis ngupil. Maaf jorok ya. Kenyang dah just. Allah, kenyang sudah. Nah itu. Selanjutnya, mari kita bersama-sama renungkan lagi. Ya. Semua yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tuntunan syariah.
Contohnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Sholat itu bagaimana? Nabi menyebutkan solu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah sebagaimana aku sholat. Berarti sholat itu dicontohkan memang. Tata caranya mulai takbiratul ihram sampai salam. Anjuran-anjuran puasa Senin Kemis, sholat duha, sholat tahajud, dan semuanya. Kemudian yang ketiga, ini kita ambil contoh ya. Contoh sekarang tentang kunut subuh. Kunut subuh ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang Nabi tidak contohkan. Betulkah begitu? Berarti yang kunut subuh itu melakukan amalan yang tidak dicontohkan Nabi, melakukan amalan yang tidak ditemukan dasarnya dalam Islam. Mari kita simak berikut ini. Wali Ahmada wad-Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fis subhi falam yazal yaqnatu hatta faraqad dunya. Ada hadis serupa riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dari jalan lain, tetapi dengan tambahan. Adapun dalam sholat subuh, beliau selalu berkunut hingga meninggal dunia. Ya, bisa dicek di kitab Bulughul Maram, hadis nomor urut 326. Nah, maka sering saya sampaikan, kunut subuh itu bid'ah. Kunut subuh itu tidak ada dasarnya. Katakan, saya belum tahu dasarnya. Jangan katakan saya tidak menemukan dasarnya. Karena tidak semua yang tidak ditahu, itu mesti tidak ada. Ya, saya ulangi lagi, tidak semua yang belum diketahui pasti tidak ada. Biasanya ini terjadi perdebatan di tengah masyarakat tentang kunut subuh. Karena kita tahu bersama, termasuk di tempat saya, itu ada masjid yang imamnya kunut subuh, ada masjid yang imamnya tidak kunut subuh. Ya biasa saja, jangan sampai mengatakan yang kunut itu bid'ah, itu jangan. Karena faktanya dalam hadis ini, dalam kunut subuh, Rasulullah itu selalu kunut hingga meninggal dunia. Wa anhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaknatu illa idza da'a li qaumin au da'a ala qaumin wa sahahahu ibnu Huzaimah. Dari sahabat Anas, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan atas satu kaum atau mendoakan kebinasaan atas suatu kaum. Hadis ini menjelaskan tentang kunut nazilah. Ya. Jadi Nabi itu dalam riwayat ini dikatakan Nabi Muhammad itu tidak kunut kecuali kunut nazilah. Berarti tidak ada kunut. Nah, menurut saudara-saudara kita ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak ada, hadisnya ini. Tapi menurut ulama dan kita yang mengamalkan sholat kunut subuh ya ini. Nabi ternyata selalu kunut subuh hingga meninggal dunia. Ya. Kemudian zikir bersama, kan ada saudara kita yang begitu kenceng dan laju mengatakan zikir bersama-sama dalam satu tempat dikomando oleh seorang ustadz itu bid'ah, itu sesat, itu ditolak, kan begitu. Mari kita simak bersama-sama dalilnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Zikir setelah sholat ya. Kan ada masjid kadang-kadang setelah salam itu diem sudah. Imam tidak memimpin zikir. Kadang di satu masjid ada yang imamnya itu mimpin untuk zikir bersama. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli. Dipimpin zikirnya bersama-sama dan bersuara hingga sampai selesai. Nah, bagaimana
Ada sebagian saudara kita mengatakan zikir bersama setelah sholat itu bid'ah, tidak ada contohnya. Iyakah? Mari kita simak bersama-sama. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala kuntu a'lamu id sami'tuhu rawahu Muslim. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa sesungguhnya mengeraskan suara zikir, mengeraskan suara saat berzikir setelah sholat maktubah sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku mengetahui hal itu dan aku mendengarnya. Artinya begini, kalau Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang tidak setuju dengan zikir usai sholat, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan katakan ini bid'ah, ini sesat, ini ditolak, jangan. Karena apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang zikir bersama usai sholat fardu, itu juga ada dalilnya. Mana dasar dan dalilnya ini? Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim jilid 5 halaman 72. Artinya apa? Kunut subuh dan zikir usai sholat itu ada perbedaan pendapat. Bukan yang melakukan itu berarti melakukan bid'ah, melakukan hal yang tidak dicontohkan Nabi, melakukan hal yang tidak ada dasar syariatnya, bukan. Karena memang ada beda pendapat. Yang mau zikir sendiri pelan silahkan. Dan kalau ada masjid yang memimpin makmumnya, imam memimpin makmumnya untuk zikir bersama-sama juga benar. Itu ada dalilnya. Gitu. Ngapunten kalau lagi online ngaos Pak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi bukan tidak ada dasarnya, tapi kitalah yang belum tahu dasarnya. Kadang-kadang kita itu baru tahu sedikit kayak sudah tahu banyak. Gitu. Sehingga kita gampang menyalahkan, gampang mengatakan ini tidak ada dasarnya, ini tidak ada dalilnya, dan seterusnya. Gitu. Jangan seperti itu. Nah, selanjutnya doa bersama sekarang. Doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustadz, yang lain mengaminkan. Itu ini kenceng sekali. Ada sebagian saudara kita yang mengatakan tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada dalilnya. Iyakah? Mari kita bersama-sama baca. An Hubaib bin Maslamah Al-Fihri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballah du'a'ahum rawahu Tabrani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak wa qala sahihun ala syarti muslimin. Diceritakan dari sahabat Hubaib bin Maslamah Al-Fihri, semoga Allah meridhoinya, amin. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul kaum muslimin. Lalu sebagian dari mereka berdoa dan sebagian yang lain mengucapkan amin, kecuali Allah mengabulkan doa mereka. Hadis Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Bahkan ini amat sangat bergantung ya ala syarti Muslim. Ini berkaitan erat dengan hadis Imam Muslim. Maka yang ingin saya katakan adalah doa bersama, seorang meminta, seorang membaca doa, yang lain baca amin, itu bukan sesuatu yang bid'ah, itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang ditolak, itu benar ada hadisnya, ada dasarnya, gitu loh.
Nah, selanjutnya ini Bismillahirrahmanirrahim. An-Nafi' qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza jalasa majlisan lam yakun hatta yad'u li julasaihi wa qala rubbama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisihi hatta yad'u rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Dari Nafi' ia berkata, setiap Ibnu Umar radhiyallahu anhu duduk dalam satu majelis, ia tidak berdiri sebelum berdoa. Ya. Bagi mereka yang duduk bersama beliau, ia berkata, jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari suatu masjid sebelum beliau berdoa. Rasulullah itu kalau duduk bersama para sahabat, itu jarang sekali tidak berdoa. Pasti diakhiri dengan doa. Karena maaf, ada pemahaman sebagian saudara kita, kalau habis majelis taklim, lalu ustadznya membaca doa, jamaahnya mengaminkan, itu dikatakan bid'ah. Dikatakan bid'ah, dikatakan tidak ada dalilnya. Maka tanpa bertanya langsung menghukum bid'ah, langsung menghukum sesat. Itu tidak baik. Dikecualikan ada amalan yang banyak yang diamalkan tidak sesuai contoh. Bahkan dalam akikah kan begini. Ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Kita tahu ya, akikah itu kalau anak laki-laki 2 ekor. Kalau anak perempuan 1 ekor. Ternyata yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakikah untuk Hasan 1 ekor, berakikah untuk Husain juga 1 ekor. Hasan laki-laki, Husain laki-laki, mestinya 4. Tapi di dalam hadis ini dijelaskan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakikah 1 ekor untuk Hasan, 1 ekor untuk Husain. Padahal yang selama ini kita lakukan itu 2 ekor kalau laki-laki. Apakah tidak sesuai dengan contoh Nabi? Nabi memang menyebutkan. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwasannya laki-laki untuk bayi laki-laki 2 ekor. Tapi yang dilakukan Nabi 1 ekor. Artinya akhirnya menjadi pilihan. Bagi yang mampu punya anak laki-laki silahkan 2 ekor kambing. Tapi bagi yang tidak mampu, cukup 1 ekor kambing. Yang penting akikah. Nah, semoga sedikit penjelasan dari saya dapat membuka hati kita, membuka pikiran kita, bahwasannya ternyata yang ditolak itu bukan yang tidak ada contohnya, tapi yang tidak ada dasarnya. Itu intinya. Maka berhati-hatilah kalau kita belum tahu, katakan belum tahu, jangan menuduh saudara kita bid'ah, sesat, dan ditolak amal ibadahnya. Karena itu menyakitkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari mengenai tentang menolak kemungkaran dan bid'ah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara ketiga tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat billah yang dirahmati Allah. Dan jika ada yang ditanyakan silakan yang mau bertanya. Jika ada pertanyaan untuk bertanya boleh melalui chat, kolom komentar, atau langsung saja yang mau melalui audio, raise hand, lambaikan tangannya. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Ya. Tuh, ada Endro, Martini, Eyang ya, raise hand ya, Eyang ya. Eyang mau bertanya, Yang? Iya, aku mau nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau nanya, Ustadz. Iya. Jadi nih, ada yang udah bapak-bapak, terus kita bilang kamu belum akekah. Nah dia katanya kalau udah kelewat ya nggak perlu kok, katanya gitu. Itu Ustadz, itu gimana? Iya. Untuk akikoh bagi orang yang telah lewat masa sunnahnya itu para Ya, ulama beda pendapat. ya. Ya, kayak model kita. Saya dulu diakikohi lulus SD. Mungkin orang-orang sebelum saya itu sampai tua belum diakikohi. Bagaimana? Pertama begini. Sebagian ulama mengatakan tetap disunahkan karena akikoh itu tidak hilang perintah sunnahnya meskipun sudah tua. Tapi bedanya kalau masih bayi dulu yang berakikoh adalah orang tuanya untuk anaknya. Nah, setelah dewasa, setelah bisa mendapatkan rezeki, maka kesunahannya adalah dia berakikoh untuk diri sendiri. Itu bedanya. Ya, ada ulama mengatakan sudah tidak perlu. Iya, ada Nah, yang sekarang kita pilih yang mana? Kalau kita merasa saya pengen akikoh, ya silahkan akikoh untuk diri sendiri. Silahkan, tidak apa-apa. Dan itu sah. Loh, katanya ada yang ya tidak apa-apa karena memang ada beda pendapat memang dalam hal ini. Para ulama berbeda pandangan memang. Nah, maka kita aja yang milih. Kalau kita milih ya sudah, saya tidak usah akikoh, saya korban saja deh nanti Idul Adha. Boleh. Tapi itu mereka udah korban, Ustadz. Saya pengen, kenapa Bu? Ya nggak akekah, tapi dia udah berkorban berkali-kali gitu umpamanya, Ustadz. Jadi boleh, tetap boleh berkorban berkali-kali, lalu kemudian pengen, kayaknya aku belum diakikoh dulu, maka aku mau akikoh, boleh, tetap sah. Sebagian ulama mengatakan boleh dan sah. Ya. Jadi kalau Ustadz, biasa nama Ustadz ya. Jadi kalau belum akikoh ya Ustadz ya bisa berkurban ya Ustadz ya. Bisa diarahkan ke korban. Ya. Karena mungkin waktu itu kan akikah itu karena belum mampu, setelah beberapa kemudian baru mampu beli kurban gitu. Ya. Oke. Ya, yang lain ada yang tanyakan lagi? Itu ada chat, di kolom chat ada pertanyaan. Oh iya, saya bacakan ya Ustadz ya. Monggo. Izin bertanya Ustadz, kebiasaan umat muslim di Indonesia menyambut Ramadan mengadakan kendurian, yaitu penggahan ruwahan magengan. Sebagian rekan saya mengatakan itu bid'ah, apalagi namanya punggahan. Gimana menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Begini, punggahan, ruwahan, magengan itu sarana. Tujuannya adalah tuntunan Nabi. Nabi itu menuntun kita agar supaya menyambut Ramadan, jelang Ramadan atau di penghujung bulan Sya'ban itu melakukan dua hal. Satu, saling memaafkan. Dua, saling memberi sedekah. Gitu. Nah, bagaimana bentuknya? Lah, bentuknya silahkan. Boleh kita itu seumpama karena sudah sekarang ada grup WA, ya kita minta maaf di grup WA. Lalu kemudian kita juga apa? Nanti ya saya antar sedekah dari saya berupa makanan. Boleh. Itu sarana. Berarti saling memaafkannya itu di dalam grup WA kalau sekarang. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada WA, bagaimana caranya minta maaf kepada tetangga, kepada sahabat, ketemu repot dulu. Akhirnya kemudian dibuat sarana. Apa? Namanya sebagian dari itu megengan. Megengan itu diambil dari kata mengagungkan. Nah, ada satu hadis yang menyebutkan man azzama Ramadan. Barang siapa yang mengagungkan bulan suci Ramadan, maka dihapus dosa-dosanya. Nah, megengan itu diambil dari mengagungkan. Semangatnya adalah mengagungkan Ramadan, lalu kemudian
Sarananya adalah kumpul kendurian. Isinya apa? Isinya adalah sedekah dan saling memaafkan. Saya ulangi lagi ya. Semangatnya adalah mengagungkan Ramadan. Dari kata mengagungkan itu menjadi megengan. Isinya apa? Saling bersedekah dan saling memaafkan. Isinya. Sarananya adalah disebut megengan, kendurian, ruahan, dan sebagainya. Nah, ada saudara kita yang mengatakan bid'ah karena dia terfokus kepada acaranya, terhadap sarananya. Kalau sarananya di masa Nabi tidak ada memang. Sama halnya sekarang kita buat grup WA, tidak ada di zaman Nabi memang. Jelas Bu ya? Jadi yang dituju itu adalah kesunahan saling memaafkan. Kesunahan saling memberi hadiah atau bersedekah. Kalau di sebagian daerah ya, satu kakak itu bawa 5 kotak nasi. Lalu kemudian dibawa ke musola. Di musola apa isinya? Isinya baca Quran, baca zikir. Lalu kemudian dibagi makanannya, saling bermaaf-maafan, sudah pulang. Maka anjuran Nabi saling memaafkan dan saling memberi sedekah itu tercapai sarananya. Jadi megengan itu sarana, sama dengan grup WA, sama dengan halnya halal bihalal. Halal bihalal itu sarananya. Intinya adalah saling memaafkan. Sama halnya tadi saya contohkan, metode bacaan Quran itu sarana untuk meraih kesunahan. Apa itu membaca Qurannya? Di masa Nabi SAW tidak ada PAUD, tidak ada TK, tidak ada SD, tidak ada SMP. Ya, sekolah ini sarana. Isinya apa? Tholabul ilmi. Menuntut ilmu. Sama halnya dengan majelis kita siang ini. Tidak ada Zoom begini di masa Nabi. Karena sekarang ada teknologi yang menjadikan sarana kita untuk menuntut ilmu, sarana itu kita manfaatkan. Gitu loh. Jadi saya ulangi lagi, punggahan, ruahan, megengan itu sarana untuk meraih kesunahan apa? Saling bersedekah dan saling memaafkan jelang masuk Ramadan. Makanya selalu saya katakan begini, sampean mengatakan bid'ah kepada orang yang megengan. Isinya padahal minta maaf gitu. Karena ketemu salaman pasti. Salaman mesti. Sementara sampean sendiri di grup ini mengatakan mohon maaf ya jelang Ramadan. Di grup itu mohon maaf ya. Sama saja grup WA itu sarana. Intinya sama-sama minta maaf. Bisa dipahami ya? Ya, saya alhamdulillah. Ya, wallahu a'lam. Jadi kendurian itu atau punggahan, ruahan, magangan, jadi itu sebagai sarana ya Ustaz untuk memudahkan kita silaturahmi dan memberi apa yang disampaikan kita mau sampaikan gitu ya. Mungkin itu tadi pertanyaan. Mohon maaf. Ya Ustaz. Yang penting adalah tidak mengharuskan. Oh, yang tidak ruahan, tidak megengan dosa itu enggak begitu. Jangan diwajibkan. Yang mau silahkan, yang enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Jadi itu sarana untuk menuju kesunahannya. Terima kasih. Jawaban dari pertanyaan kedua yang kedua ya. Mungkin Saya boleh bertanya Ustadz Wiji, Ustadz Fauji. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, kalau apa namanya, kalau menggambar wajah seseorang itu apa tidak boleh, Ustadz? Kemarin saya agak menggambar gitu kan, saya senang menggambar gitu, Ustadz. Terus saya menggambar gitu. Terus ada seseorang menegur saya, sebaiknya jangan menggambar karena itu menggambar nyawa gitu. Terus dikasih video ke saya untuk jangan menggambar gitu. Saya juga belum begitu paham Ustaz ya, kenapa begitu Ustaz. Apa itu juga termasuk tidak diperbolehkan dalam Islam Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Pertama, wajah orang yang digambar
itu memang harus kita minta izin kepadanya kalau kita menggambar. Sama halnya dengan kita memfoto. Ya, saya mau memfoto Ustadz Fauzi, saya harus seizinnya. Ustadz, saya foto ya. Oke, silahkan jepret. Kalau tanpa seizinnya nggak boleh. Ya. Dan menggambar dengan tangan itu kan sama dengan menjepret. Hanya menggambar dengan tangan itu seni, ada nilai seninya. Kalau menjepret itu kan menggunakan teknologi. Ya kan? Beda, menggambar dengan teknologi berarti jepret, baik memvideokan atau memfoto. Sementara yang menggunakan nilai seni adalah menggambar dengan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak diperkenankan secara mutlak adalah memahat patung. Oh, yang tidak boleh. Secara mutlak tidak boleh. Membuat patung, apakah itu dari tanah liat, ataukah itu dari lilin, ataukah itu dari kayu, dari batu, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, berpotensi untuk disembah. Yang kedua, nanti di akhirat Allah akan menuntut dia untuk menghidupkan patung manusia kah, patung binatang kah. Nanti oleh Allah di hari kiamat akan dituntut untuk menghidupkannya. Makanya yang tidak boleh adalah patung, memahat patung yang utuh bentuknya yang 3 dimensi. Patung 3 dimensi bentuknya utuh. Kalau sekarang patung Pak cuma setengah badan ya enggak apa-apa. Patung Pak kepalanya doang juga enggak apa-apa. Saya bikin patung. Patung apa? Patung kucing. Cuman 2 kaki sama ekornya doang. Enggak apa-apa karena tidak utuh. Karena apa? Potensi disembah enggak mungkin. Kemudian seumpama nanti dituntut untuk menghidupkan, lawung ekor sama kaki doang kok. Nah, kalau sekedar menggambar dengan tangan, bukan matung, itu boleh. Itu sama dengan memfoto. Iya, iya betul. Nah, saudara-saudara kita terkadang tidak bisa membedakan membuat patung dan menggambar. Ada teman saya yang bertanya begitu sama Ustadz, menggambar dan menyimpan gambar itu kan dosa haram. Saya tanya, bentar, kalau menggambar dan menyimpan gambar itu haram, saya pinjam dompetnya. Dikasihkan dompetnya. KTP. Di dompetnya ada 5 lembar uang 100 ribuan. Tak ambil. Ini haram ini di dompet sampean. Ada gambar Soekarno-Hattanya ini. Tak kasihkan saya ya ini. Nah, jadi kalau gambar berarti kalau gambar Bu, yang penting izin sama orangnya. Kalau memang yang digambar itu adalah seseorang, sama dengan hukumnya memfoto. Iya. Nah, yang haram mutlak tidak boleh patung. Nah, kalau di rumah jenengan ada patung, biasanya ada patung kupu-kupu yang di korden. Nah, itu mohon maaf disingkirin semua. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk. Kenapa malaikat rahmat tidak mau masuk? Karena tadi potensinya 2. Pertama, berpotensi disembah. Yang kedua, nanti di hari kiamat akan dituntut dia untuk menghidupkan patung itu. Nah, makanya kemarin ada sempat rame wayang haram. Wayang itu tidak berbentuk, wayang itu gepeng. Ya. Dan bentuknya pun itu bukan bentuk manusia. Masa manusia seperti Semar begitu bentuknya? Kurang teliti saja. Kurang teliti dan yang apa ya? Yang memfatwakan terlanjur viral. Ada teman saya juga ada yang lucu. Foto enggak mau, kalau foto di blur warnanya, tapi di video mau. Ya, sama aja. Saya tanya, apa bedanya? Video itu kan rangkaian banyak gambar sehingga bergerak.
Kalau foto itu satu gambar, sama-sama gambarnya. Gitu kan. Coba kalau kita nonton film jadul gitu ya, itu kan yang digulung banyak sekali gambarnya. Yang hanya berpakai apa? Yang digulung itu nah, layar tancap dulu. Jadi video itu adalah rangkaian gambar menjadi video. Maka kalau foto itu biasanya di blur mukanya. Kalau video terang begini. Jadi saya ulangi lagi. Kalau menggambar seumpama tokoh, ya tentu tidak perlu izin. Tokoh nasional seumpama, tidak perlu izin. Tapi kalau memang yang digambar atau yang difoto itu orangnya masih hidup, wajib hukumnya izin. Tidak boleh loh, iseng-iseng tiba-tiba difoto jepret lalu kemudian di-share di grup, tidak boleh. Haram hukumnya. Begitu. Jadi yang mutlak tidak boleh adalah patung, Bu ya. Baik kita membuatnya, kita membelinya, kita menyimpannya, tidak boleh kalau patung. Tapi kalau gambar, kayak foto-foto di rumah, nggak ada masalah. Makanya saya punya teman ya sesama mubalek, beliau lulusan dari Medina. Nah, setelah ngobrol itu, nah, kalau foto di Indonesia, foto pahlawan, foto presiden, wakil presiden, foto pahlawan, diharam-haramkan. Itu haram, itu haram. Tapi saya tanya, sampean berani nggak mengharamkan Raja Salman? Fotonya dipajang di mana-mana. Bahkan dipajang di duit real ya. Real. Berani nggak mengharamkan? Wah itu urusannya berbeda loh kan. Akhirnya pilih-pilih. Di Mekah nggak apa-apa foto Raja Salman. Kalau di Indonesia haram gitu. Masa fatwa itu seperti itu, beda negara kemudian hukumnya beda. Gitu. Maka yang mengharamkan gambar akan kebingungan sendiri. Karena memang yang mutlak diharamkan itu adalah patung. Clear kalau patung. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Amin Allahumma amin wa iyyakum. Ya. Tadi pertanyaan enggak teman sedikit tadi yang tentang patung. Ya. Mau bertanya. Kalau patung Ustaz kalau patung itu yang dari keramik itu bagaimana Pak Ustaz? Patung dari kami itu gambar saja atau menempel kayak itu. Boleh. Ya, kalau membentuk Bu ya. Jadi yang tidak boleh itu satu spesifikasinya dia utuh. Yang kedua makhluk hidup. Yang ketiga 3 dimensi. Nah, kalau nempel di dinding itu bukan 3 dimensi. Tidak membentuk itu. Itu masih boleh. Ya. Meskipun apa gambarnya kuda, utuhkah? Utuh, mulai dari kepala sampai kakinya lengkap gitu. Tapi dia tidak berbentuk tidak 3 dimensi. Nah, yang haram mutlak 3 syaratnya. Makhluk hidup, utuh semua, lalu kemudian berbentuk 3 dimensi. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau tidak 3 dimensi dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Kalau keramik kan tidak 3 dimensi. Tidak itu, tidak termasuk 3 dimensi. Nah, kalau seperti di Jakarta patung kuda, adalah baru itu. Sekolah Ustaz. Kalau saya pribadi sih nggak usah menggambar lah ya. Ada gambar keramik kuda itu. Kalau untuk menghindari hal itu ya biasanya. Kadang memang bingung ya Ustadz kalau terlampau banyak ini nggak boleh itu nggak boleh. Jadi kita mesti bagaimana gitu kadang-kadang. Makanya alhamdulillah hari ini bertanya jadi agak sudah terjawab. Oke, memang banyak tinjauan Bu ya. Karena masa kita sudah jauh dari Nabi SAW sehingga kemudian dibutuhkan banyak tinjauan. Yaitu tadi saudara kita terkadang tergesa-gesa, terlalu dangkal, lalu kemudian berani menghukum. Hanya menggambar dengan tangan saja, wajah saja juga haram begitu. Sementara kalau difoto tidak haram. Maka saya jelaskan, menggambar dengan tangan berarti seni. Memfoto itu sama menggambar juga, tapi menggunakan teknologi gitu.
Nah sekarang memfoto enggak apa-apa, menggambar lah sama-sama menggambarnya kok. Gitu. Mudah-mudahan kita tidak gampang menyalahkan dengan pemahaman sempit kita. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Demikian. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada waktu ya, Ustaz. Apa itu? Iji? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, masih wabarakatuh. ada. Oke, silakan. Oke, Ustaz nggak apa-apa waktunya mau disalat di sana di Bontang. Belum masuk. Baik, silakan. Silakan. Yang mau bertanya ya? 4 menit lagi. Masih ada kesempatannya, Ustaz? Ya, satu lagi. Masih. Monggo silakan. Silakan, Suhardawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya masalah sedekah, zakat, infak. Nah, kalau zakat kan sudah ada ketentuannya, Ustaz. Nah, kalau dengan sedekah kan tidak harus dengan materi, mungkin dengan tenaga dan segala macamnya. Nah, bagaimana dengan infak? Kalau kita niat mau sedekah atau berinfak, bagaimana cara pengucapannya gitu? Apakah dengan infak atau sedekah gitu? Sementara ini berbentuk gitu, Ustaz. Begitu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah lebih umum, Bu ya. Sedekah itu lebih umum. Sedekah tenaga, bahkan dengan senyum pun sedekah. Tapi infak itu harus berupa materi yang bermanfaat kepada orang yang kita beri. Materi yang bermanfaat bagi orang lain, itu baru disebut infak. Uang kah, sembako kah, pakaian kah, itu baru infak. Kalau sedekah, saya senyum aja udah sedekah. Kadang-kadang senyum saya kan melukai. Nah, itu yang tidak enak. Nah, bagaimana cara mengucapkan? Cara mengucapkan itu tidak harus, Bu. Yang penting jenengan berikan dengan bahasa apapun silahkan. Ini rezeki yang dititipkan Allah kepada saya, mohon diterima juga boleh. Tidak harus ini sedekah, ini infak, enggak spesifik itu. Nah, yang harus spesifik seperti itu adalah zakat, karena zakat hukumnya wajib. Ini zakat saya, nggak boleh disebut yang lain. Kalau infak dan sodakoh itu tertukar nggak apa-apa. Bahkan tanpa menyebut infak, tanpa menyebut sodakoh, cuman mingkem rapat saja, dikasihkan cuman sambil senyum saja. Kasihkan seumpama di sini ada komunitas FJB, Forum Jumat Bersedekah. Kalau hari Jumat itu tebar nasi sarapan. Itu cuma dikasihkan aja. Tidak ada ngomong itu infak atau sedekah, tidak ada pengucapan. Sekali lagi diucapkan model apapun tidak ada masalah. Bahkan tanpa berucap pun itu juga tetap Allah terima. Yang penting niatnya, Ustaz. Nah, yang paling penting adalah apa yang di hati panjenengan. Itu yang paling penting. Itu jangan sampai lupa itu, karena innamal a'malu binniyat, hadis pertama pelajaran kita sudah kita lewati. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jazakillah khairan katsira, Ustaz. Amin wa iyyakum. Mungkin cukup dulu ya untuk materi hari ini, acara hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu pertemuan selanjutnya. Bisa. Bulan depan. Oh, bulan depan. Oh iya ya, belum puasa ya. Jadi belum puasa enggak aneh ya? Insya Allah masih ada. Jika Ustadz Bukhari berlapang waktu. Iya. Insya Allah. Ya. Berarti kita cukupkan dulu ya. Kalau enggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, boleh saya bertanya, Ustaz? Ustaz, boleh saya bertanya, Ustaz? Yo, silakan Pak. Ada lagi nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya sedikit ini aja, Ustaz. Apa namanya? Boleh apa? Kalau untuk kita berzakat itu, apakah menurut Ustadz Bukhari itu gimana ini, Ustaz? Saya rada bingung juga. Apakah memang ada ijab qabul, ada niat khusus yang dibaca untuk zakat fitrah? Ustaz, itu aja, Ustaz. Zakat fitrah karena hukumnya wajib, maka pastikan setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah niat. Yang kedua ijab qabul.
apakah ijab kabulnya itu, kalau niat sudah pasti ya, apakah ijab kabulnya kepada mustahik ataukah ijab kabulnya itu kepada wakil dari mustahik. Siapa wakil mustahik? Panitia zakat. Dalam bahasa undang-undang di Kemenak itu adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat itu adalah statusnya wakil daripada mustahik. Biasanya kita berzakat bisa langsung kepada fakir miskinnya, bisa langsung juga kepada amil itu tadi, UPZ itu tadi. Nah, pastikan ada serah terima. Serah terima itu kalau kepada mustahik langsung, kepada fakir miskin, tidak harus diucapkan. Cukup diberikan sudah cukup. Tapi kalau diamanahkan kepada semacam UPZ, itu sangat-sangat dituntunkan agar supaya diucapkan. Ini zakat saya dan keluarga saya, terdiri dari istri dan 3 anak saya. Saya amanahkan kepada UPZ di masjid ini. Maka beliau menerima, saya terima zakat Bapak dan keluarga Bapak. Sudah cukup. Berarti mengamanahkan. Jadi saya ulangi lagi, cuma 2. Niat dan serah terima. Kalau ucapan itu kepada fakir miskin yang langsung tidak perlu ucapan. Cuma diberikan saja mingkem, cukup Pak. Tapi kalau kepada UPZ, pastikan diucapkan, dijelaskan. Ini zakatnya siapa saja. Saya, ibu saya, istri saya, dan 3 anak saya. Oh, berarti 6 orang. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau untuk niat Ustadz kan ada tuh, saya pernah lihat juga pakai niat yang dibimbing, yang diucapkan apa namanya? Niat yang dibaca gitu, niat yang dibaca dan dituntun oleh si penerima zakat, apa namanya, amil zakat tadi. Apakah ada itu? Apakah termasuk gimana itu kalau menurut saya? Oke. Melafatkan niat itu untuk meluruskan niat di dalam hati. Maka yang wajib adalah niat di dalam hati. Kalau yang diucapkan itu tidak wajib. Tidak mengucapkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau diucapkan tujuannya meluruskan niat di dalam hati, maka di situ boleh. Nah, husnudzon daripada penerima zakat, UPZ atau amil, itu adalah supaya lurus niatnya, maka diucapkan dengan bimbingan. Seperti itu. Dan itu tuntunan dari para ulama-ulama kita dulu, bahkan dari para sahabat. Ada tuntunan seperti itu. Itu. Wallahu a'lam. Sudah ada di Bontang. Syukron. Udah ya, cukup ya. Karena waktu kita sudah sampai. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara keempat, yaitu doa. Untuk membacakan doa kepada Ustaz Bukhari, kami persilakan. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit dulu. Sudah. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya, alhamdulillah. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, mari kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya selaku moderator Akhi Fauji, saya pribadi mengucapkan, karena nih bulan Ramadan sudah di depan mata ya. Marhaban ya Ramadan ya. Saya akhiri, mohon undur diri jika ada kesalahan dan kehilapan. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Ya. Saya mohon undur diri ya. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih ya. Ya, saya dulunya Ustaz ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Terima kasih Maya. Izin live, jazakumullah khairan kasiran. Sama-sama. Sampai ketemu lagi insya Allah.